Pernahkah Anda merasa benar-benar diabaikan, benar-benar dipermalukan, atau seperti dunia baru saja melewati Anda, meninggalkan Anda dalam debu? Apakah Anda lelah merasa seperti terobosan Anda terus-menerus di tikungan, selalu di luar jangkauan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saat putus asa itu adalah Tuhan dengan cermat mengatur panggung untuk sesuatu yang begitu luar biasa, begitu tidak dapat disangkal bahwa itu akan membuat semua orang yang meragukan Anda benar-benar tercengang. Anda lihat, Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Tuhan bekerja dengan cara misteri. Dan kadang-kadang, berkat-berkat terbesarnya datang setelah lembah terdalam kita. Ini bukan hanya keberuntungan ini, tentang intervensi ilahi yang begitu kuat, sangat ajaib, sehingga secara terbuka akan mempermalukan siapapun yang pernah mengejek iman Anda kepada Yesus Kristus. Hari ini, kami menyelam jauh ke dalam Wahyu bahwa beberapa orang benar-benar mengerti Tuhan akan cara terbuka memalukan Anda, bukan dengan rasa malu, tetapi dengan bantuan yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak dapat disembunyikan. Jika Anda telah berpegang teguh pada iman Anda melalui masa-masa sulit, bertanya-tanya kapan musim terobosan Anda akan tiba, maka pesan ini untuk Anda. Apa yang Anda temukan secara radikal akan mengubah perspektif Anda dan membuka kunci kebenaran tentang mengapa perjuangan masa lalu Anda sangat penting. Anda benar-benar tidak mampu melewatkan 1 detik dari ini, karena kunci ketinggian Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang menunggu untuk diungkapkan. Jangan biarkan momen lain berlalu tanpa mengklaim bantuan ilahi yang menjadi hak Anda. Jika Anda percaya pada kekuatan firman Tuhan dan siap untuk melihat tangannya bergerak dalam hidup Anda tidak seperti sebelumnya, tekan tombol seperti itu sekarang, berlangganan saluran ini, dan nyalakan pemberi. Anda tidak ingin melewatkan kebenaran transformasi hidup yang kami bagikan. Dan beritahu saya di komentar, apa satu situasi yang sangat Anda butuhkan Tuhan untuk berbalik untuk kemuliaan-Nya? Mari kita membangun komunitas iman yang percaya pada hal yang tidak dapat dijelaskan. Malu ilahi dengan berkah yang Anda tahu. Kadang-kadang hidup membuat kita bola kurva yang tidak masuk akal, bukan? Anda mungkin merasa seperti sedang mengalami musim perjuangan, bertanya-tanya, apakah Tuhan telah melupakan Anda, atau bahkan mungkin mempertanyakan iman Anda. Tapi inilah kebenaran yang kuat, teman saya, yang sering diabaikan. Tuhan memiliki cara kerja yang aneh, cara yang jauh lebih besar daripada pemahaman manusia kita. Apa yang mungkin tampak seperti kemunduran bagi kita, seringkali hanya pengaturan ilahi untuk terobosan yang tidak dapat disangkal. Alkitab penuh dengan contoh-contoh prinsip ini. Pikirkan tentang itu, momen-momen yang kita mungkin merasa malu atau diabaikan justru ketika tangan Yesus Kristus siap untuk bergerak dengan cara yang menakjubkan. Dia tidak akan mempermalukanmu dengan rasa malu, justru sebaliknya. Dia bersiap untuk secara terbuka mempermalukan mereka yang meragukan Anda, tidak dengan kejatuhan Anda, tetapi dengan ketinggian Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketinggian yang begitu mendalam sehingga tidak bisa disembunyikan. Ini adalah pembalikan yang luar biasa, hampir lucu, bukan? Ini bukan momen keberuntungan singkat yang kita bicarakan, tidak. Ini adalah pergeseran yang ditahbiskan oleh alat yang tidak dapat diubah dalam keadaan Anda. Bayangkan, untuk sesaat, mereka yang mungkin mengajak perjalanan Anda, mengajak perjuangan Anda, atau hanya mengabaikan permohonan Anda, mereka akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Berkat yang menghampiri jalan Anda tidak akan hanya dibisikkan di balik pintu tertutup. Mereka akan sangat terang-terangan, begitu tidak dapat disangkal, sehingga bahkan musuh Anda tidak akan dapat mengabaikannya. Seolah-olah Tuhan berkata, perhatikan ini. Dan percayalah, ketika Tuhan bergerak, itu selalu menjadi tontonan. Ini bukan tentang pembenaran manusia, ini tentang deklarasi ilahi. Ini tentang kemuliaannya yang dimanifestasikan melalui hidup Anda, menunjukkan kekuatan dan kesetiaannya untuk dilihat semua orang. Itu mengingatkan saya pada Yesaya 60:3, yang berbicara tentang bangsa-bangsa yang datang ke cahaya dan raja Anda hingga kecerahan fajar Anda. Hidup Anda diilhami dengan bantuannya, menjadi suar jadi. Bagaimana rasa malu ilahi ini dimainkan? Ya, itu bukan dorongan yang halus, ini adalah tampilan penuh, yang tidak salah lagi dari kebaikan Tuhan. Ini seperti menonton situasi yang tampaknya mustahil membalik di kepalanya, meninggalkan semua orang, bahkan kritikus Anda yang paling keras,
benar-benar tercengang. Mereka mungkin telah melihat perjuangan Anda, mendengar bisikan keraguan mereka sendiri, atau mungkin bahkan secara aktif bekerja melawan Anda, tetapi mereka akan menyaksikan sesuatu yang begitu spektakuler, begitu tidak dapat disangkan dari tangan Tuhan, sehingga mulut mereka akan jatuh. Ini bukan hanya tentang mendapatkan apa yang Anda butuhkan, ini tentang menerima jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda bayangkan, dengan cara yang menentang logika dan upaya manusia. Ini adalah bukti dari kekuatan Yesus Kristus yang semata-mata dan tidak tercemar, bekerja atas nama Anda. Ketika Anda bersandar pada iman Anda, benar-benar mempercayai rencananya, saat itulah keajaiban, atau lebih tepatnya, keajaiban, terjadi. Pertimbangkan ini, ketika Tuhan memutuskan untuk memberkati, Dia tidak melakukannya dengan separuh. Berkatnya bukan hanya untuk keuntungan Anda, mereka melayani tujuan yang lebih tinggi. Mereka adalah kesaksian yang hidup dan bernafas tentang cintanya yang tak tergoyahkan, kekuatannya yang tak terbatas, dan perhatiannya yang cermat pada setiap air mata yang Anda hancurkan, setiap doa yang Anda berbisik. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa bahkan di saat-saat paling gelap, ketika iman kita mungkin diuji sampai batasnya, Dia selalu ada di sana, mengatur sesuatu yang luar biasa di balik layar, dan ketika Dia akhirnya menarik kembali tirai, pengungkapan selalu menakjubkan. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, ditenun di seluruh jalinan Alkitab, bahwa waktunya selalu sempurna dan rencananya selalu untuk kebaikan kita, bahkan ketika jalan menuju berkat-berkat itu tampak agak tidak konvensional. Pada akhirnya, konsep mendalam ini bukan hanya tentang menerima ini, tentang menjadi papan iklan yang hidup dan bernafas untuk kebaikan Tuhan. Ini tentang hidup Anda menyatakan, tanpa satu kata pun diperlukan, bahwa Yesus Kristus itu nyata, bahwa Allah setia, dan bahwa memang ada bantuan yang tidak dapat dijelaskan yang disediakan bagi mereka yang berpegang pada iman mereka melalui tebal dan tipis. Jadi, ketika kita bersiap untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Allah mengatur persiapan tersembunyi ini, ingat bahwa setiap persidangan yang lalu, setiap momen kegagalan yang dirasakan, telah dicatat dengan hati-hati oleh-Nya. Dia telah mengatur panggung untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Persiapan tersembunyi Tuhan, persiapan tersembunyi Tuhan, konsep apa yang mendalam, bukan? Sungguh menakjubkan bagaimana Dia bekerja di belakang layar, seringkali ketika kita paling tidak menyadarinya. Seringkali kita melihat kembali pada saat-saat malu, kegagalan, atau bahkan penghinaan yang mendalam, dan melihatnya sebagai bekas luka, seperti yang kita harapkan bisa kita hapus. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda, sahabatku, bahwa momen-momen itu justru bagaimana Tuhan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Ini adalah pil yang sulit untuk ditelan. Saya tahu, terutama ketika Anda berada di tengah-tengahnya, merasa disalahpahami atau ditolak. Tetapi Alkitab penuh dengan narasi ini, di mana apa yang tampak seperti kemunduran sebenarnya adalah pengaturan. Setiap air mata yang Anda tumpah, setiap kali Anda merasa diabaikan, setiap penolakan yang menyengat, tidak ada yang hilang pada Tuhan. Dia membuat catatan, mengatur panggung besar untuk kemuliaannya, dan coba tebak, Anda dengan iman Anda yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus, akan menjadi bintang pertunjukan. Pikirkan seperti ini, bayangkan seorang pengrajin dengan cermat membuat mahakarya. Sebelum patung yang indah muncul, ada banyak chipping, pengamplasan, dan pemurnian kan. Mungkin terlihat berantakan dan belum selesai untuk waktu yang lama, tetapi setiap stroke, setiap bagian dihilangkan. Disengaja itu agak seperti bagaimana Tuhan bekerja dengan kita. Dia menyempurnakan kita, mempersiapkan kita untuk nasib luar biasa yang Dia miliki di tokong, periode perasaan terisolasi atau disalahpahami. Mereka tidak berarti. Mereka adalah saat-saat penting di mana iman Anda diperdalam, karakter Anda diperkuat, dan ketergantungan Anda padanya, dan bukan pada keadaan yang cepat berlalu, sedang dipadatkan. Sepertinya Yeremia 29:11 memberitahu kami, karena saya tahu rencana yang saya miliki untuk Anda, kata Tuhan, berencana untuk membuat Anda makmur dan tidak menyakiti Anda, berencana untuk memberi Anda harapan dan masa depan, bahkan di masa-masa sulit. Rencananya adalah untuk kebaikan kita. Terkadang, ketika kita merasakan bobot dunia, sulit untuk melihat di luar keadaan langsung kita. Kita mungkin berpikir, kenapa aku Tuhan? Mengapa perjuangan ini? Mengapa rasa sakit ini?
Tetapi bagaimana jika perjuangan itu adalah prasyarat untuk berkat yang akan Anda terima? Bagaimana jika Tuhan perlu menghapus hal-hal tertentu atau memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam hidup Anda untuk memberikan ruang bagi pencurahan yang luar biasa dari kebaikannya? Ini seperti kurikulum tersembunyi, program pelatihan ilahi yang dirancang khusus untuk Anda. Iman Anda sedang diuji, ya, tetapi tidak untuk menghancurkan Anda. Oh tidak, adalah untuk membuktikan bahwa iman Anda tidak tergoyahkan, bahwa kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus tidak tergoyahkan, dan bahwa Anda memahami bahwa kekuatan sejati berasal darinya, bukan dari sumber daya Anda sendiri yang terbatas. Ini adalah proses yang indah, meskipun menantang. Pertimbangkan gagasan ketidakjelasan. Banyak orang menginginkan pengakuan langsung, kepuasan instan, tetapi Tuhan sering bekerja dalam bayang-bayang, menyempurnakan orang-orang yang dipilihnya dari mata publik. Itu di saat-saat tenang itu, ketika tidak ada yang menonton, karakter itu benar-benar dipalsukan, otot-otot spiritual dibangun, dan hubungan intim dengan bunga Tuhan. Disinilah Anda belajar untuk benar-benar bersandar pada Alkitab untuk bimbingan, menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam kebijaksanaannya yang abadi. Dan kemudian, ketika waktunya benar-benar sempurna, ketika Dia tahu Anda benar-benar siap, Dia membawa Anda keluar ke dalam cahaya. Ini wahyu yang kuat, bukan bahwa kegagalan masa lalu Anda sebenarnya membangun blok untuk masa depan yang dipenuhi dengan bantuan ilahi. Jadi, ketika kita bersiap untuk mengeksplorasi beberapa contoh Alkitabiah yang luar biasa tentang bagaimana Allah mengatur pembalikan ilahi ini, ingat kebenaran yang mendalam ini. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari desain agung Tuhan untuk hidup Anda. Perjalanan Anda, betapapun gilirannya kelihatannya, telah dipetakan dengan cermat oleh master planner sendiri. Pegang iman Anda, karena apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar merupakan bukti kekuatannya yang luar biasa dan cinta yang tak tergoyahkan. Contoh-contoh Alkitabiah dari pembalikan ilahi sekarang. Mari kita benar-benar memperkuat kebenaran ini dengan beberapa contoh luar biasa dari Alkitab. Karena, terus terang, melihat apakah percaya kan? Halaman-halaman buku yang bagus benar-benar penuh dengan kisah-kisah orang biasa, sama seperti Anda dan saya, yang hidupnya terbalik, bukan secara kebetulan, tetapi oleh tangan Tuhan yang tidak dapat disangkal dan ajaib. Ini bukan hanya kisah kuno. Mereka hidup dan menghirup wasiat dengan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan dan kemampuannya yang mendalam untuk mengatur pembalikan yang paling menakjubkan yang bisa dibayangkan. Mereka di sini untuk meningkatkan iman Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa dengan Yesus Kristus di sisi Anda, apapun benar-benar mungkin. Ambil Joseph, misalnya. Oh, betapa roller coaster hidupnya. Dari menjadi putra yang dicintai ayahnya, ia dihianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dilemparkan ke dalam lubang, dan kemudian dijual sebagai perbudakan. Bicara tentang perasaan diabaikan dan dipermalukan, bukan? Dia berakhir di penjara, dituduh secara tidak adil. Kebanyakan orang akan menyerah di sana, kehilangan semua iman, dan mengutuk keberuntungan mereka. Tapi Joseph, dia memeluk Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Dalam pergantian peristiwa yang benar-benar menakjubkan, Joseph beralih dari tahanan yang terlupakan ke orang paling kuat kedua di Mesir, melayani sebagai Perdana Menteri. Kejadian 41. Dapatkah Anda membayangkan raut wajah saudara-saudaranya ketika mereka harus tunduk padanya? Itu, temanku, adalah apa yang kita sebut rasa malu ilahi untuk musuh-musuhnya. Tuhan menunjukkan kekuatannya, mengubah ejekan menjadi penghormatan, dan menunjukkan bahwa rencananya tidak dapat digagalkan. Lalu ada Hanan, kisahnya ditemukan di 1 Samuel, pada awalnya memilukan. Dia sangat tertekan karena dia tidak bisa memiliki anak. Dan untuk memperburuk keadaan, dia terus-menerus diprovokasi dan dijip oleh Peninan, istri suaminya yang lain, yang memiliki banyak anak. Itu adalah sumber penderitaan dan penghinaan yang konstan untuk Hana. Namun, di tengah air mata dan siksaannya, dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan dalam doa yang kuat. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia ingat Hana, membuka rahimnya, dan dia melahirkan Samuel, salah satu nabi terbesar Israel. Tapi itu tidak berhenti di situ. Tuhan memberkatinya dengan 5 anak lagi. 1 Samuel 2:21. Ujung ejekannya diubah menjadi sukacita, tampilan yang jelas tentang kekuatan Tuhan untuk mengubah situasi apapun dan menghormati iman yang terus-menerus. Ini adalah pengingat yang indah
bahwa Tuhan mendengar tangisan dan kesenangan kita membalikkan kesedihan kita menjadi sukacita, dan jangan lupa Mordechai dan Haman, kisah klasik yang berputar, ditemukan dalam kitab Ester. Haman, penuh kebanggaan dan kesombongan, membenci Mordechai dan merencanakan kehancurannya sepenuhnya, bahkan membangun tiang gantungan untuk menggantungnya. Dia benar-benar berencana untuk menghilangkan tidak hanya Mordechai, tetapi semua orang Mordechai. Tetapi, karena integritas Mordechai dan intervensi ilahi Allah, skema jahat menjadi bumerang secara spektakuler. Haman sendiri dipaksa untuk menghormati Mordechai secara terbuka, membawanya melalui kota dengan kuda raja, menyatakan kebesarannya. Ester 6. Bicara tentang rasa malu publik untuk Haman. Dan dalam pembalikan pamungkas, Haman akhirnya digantung di tiang gantungan yang telah ia persiapkan untuk Mordechai. Ester 7:10. Ini bukan hanya sebuah cerita, ini adalah demonstrasi yang kuat tentang bagaimana Allah mengangkat yang rendah hati dan menjatuhkan orang yang bangga, menegaskan bahwa keadilannya selalu menang bagi mereka yang percaya kepadanya. Akhirnya, pertimbangkan Mephiboset, seorang pangeran yang terlupakan. Dia adalah putra Jonathan, teman baik David, dan karena kecelakaan, dia lumpuh di kedua kaki. 2 Samuel 4:4. Setelah jatuhnya rumah Raja Saul, Mephiboset hidup dalam ketidakjelasan, takut akan hidupnya, mungkin berpikir dia benar-benar dilupakan, tetapi Raja David mengingat perjanjiannya dengan Jonathan, mencari Mephiboset, dan benar-benar tindakan rahmat yang luar biasa ini. David membawa Mephiboset ke Yerusalem dan memulihkan semua tanah kakeknya Saul kepadanya. Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa Mephiboset akan makan di meja raja terus-menerus, seperti salah satu putra raja sendiri. 2 Samuel 9. Dari lumpur dan dilupakan, tinggal di pengasingan, ia dibawa ke hadapan raja, dihormati dan dirawat. Ini adalah rahmat Tuhan dalam aksi, mengangkat yang rendah dan menempatkan mereka di posisi kehormatan, membuktikan bahwa kebaikannya tidak mengenal batas. Narasi Alkitabiah ini bukan hanya akun historis, mereka adalah cetak biru untuk apa yang dapat dan akan dilakukan Allah dalam hidup Anda ketika Anda berpegang teguh pada iman Anda kepada Yesus Kristus. Jadi, apa artinya ini bagi kita hari ini? Karena kita berusaha untuk tetap dalam posisi ilahi itu, tetap dalam posisi ilahi baik-baik saja. Jadi kami telah melihat beberapa contoh yang benar-benar menakjubkan dari pembalikan ilahi Allah dalam Alkitab, bukan? Jelas bahwa Tuhan dalam bisnis membalikan keadaan, membawa kehormatan di mana pernah ada penghinaan, dan mengangkat orang-orang yang tampaknya dilupakan. Tapi inilah kikernya, bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menerima berkah yang luar biasa ini? Ini bukan hanya tentang menunggu, berharap sesuatu yang baik terjadi. Tidak, teman saya, ada langkah-langkah yang disengaja, yang dapat kita ambil, berakar pada iman dan kebijaksanaan, untuk memastikan kita siap untuk curahan kebaikan Tuhan yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan formula ajaib, melainkan disiplin spiritual yang praktis, yang membuat kita selaras dengan hati Yesus Kristus. Pertama dan terutama, Anda harus tetap setia dalam penantian. Ya ampun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, kan? Terutama ketika jam tampaknya berdetak pada kecepatan siput, dan keraguan mulai merayap seperti tamu yang tidak disukai. Tapi pikirkan, Abraham menunggu bertahun-tahun untuk Ishak, bukan? Joseph menghabiskan waktu bertahun-tahun di lubang dan penjara. Kisah-kisah mereka dan orang lain yang tak terhitung jumlahnya dalam Alkitab mengajari kita bahwa waktu Tuhan itu sempurna, tidak tepat waktu sesuai dengan kalender kita. Tetap setia berarti terus berdoa, terus membaca firman-Nya, dan terus percaya bahwa Dia baik, bahkan ketika keadaan berteriak sebaliknya. Ini tentang menumbuhkan iman yang tak tergoyahkan, yang menyatakan, meskipun dia membunuh saya, namun akan saya percaya. Ayub 13:15. Dalam kepercayaan yang terus-menerus dan tak tergoyahkan, bahwa fondasi Anda benar-benar dibangun, cukup kuat untuk menahan apapun. Kedua, dan ini sangat penting, Anda harus menjaga hati Anda tetap bersih. Sekarang, mengapa ini begitu penting, terutama ketika kita berbicara tentang ketinggian dan berkah? Nah, bayangkan Anda akan dipromosikan ke posisi tinggi, tetapi Anda memiliki beberapa kerangka serius di lemari Anda atau beberapa masalah yang belum terselesaikan yang bersikap di dalam. Cahaya ketinggian memiliki cara lucu untuk mengekspos kotoran internal, bukan? Tuhan bukan hanya tentang memberkati Anda secara eksternal,
Dia sangat peduli dengan keadaan internal Anda. Mazmur 24, 3:4 bertanya, siapa yang dapat naik ke bukit Tuhan? Atau siapa yang mungkin berdiri di tempat sucinya? Dia yang memiliki tangan bersih dan hati yang murni. Ini bukan tentang kesempurnaan, ingatlah, tetapi tentang keinginan yang tulus untuk hidup tepat di hadapan Allah, untuk mengakui dosa-dosa Anda, dan untuk membiarkan Roh Kudus terus membersihkan dan menguduskan Anda. Ini memastikan bahwa ketika berkat datang, itu tidak akan ternoda oleh apapun di dalam diri Anda, dan akhirnya, Anda benar-benar harus melindungi lingkaran Anda. Ini mungkin terdengar sedikit keras, tapi percayalah, itu berasal dari tempat kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Ketika Tuhan mengangkat Anda, ketika kebaikannya yang tidak dapat dijelaskan mulai terwujud, beberapa hubungan di sekitar Anda mungkin tidak selaras dengan musim baru Anda. Ada orang yang merasa nyaman dengan perjuangan Anda, bahkan mungkin mendapat manfaat darinya, tetapi tidak dapat menangani kesuksesan Anda. Beberapa orang memberkati hati mereka, hanya tidak terhubung untuk level Anda berikutnya. Sama seperti Yesus Kristus yang sering membawa hanya murid-murid terdekatnya ke saat-saat yang berdampak, Anda juga perlu untuk membedakan dengan penuh doa yang termasuk dalam lingkaran terdalam Anda selama musim yang kuat ini. Ini bukan tentang kesombongan, ini tentang penegasan spiritual, mengakui bahwa energi negatif atau kecemburuan dapat secara halus mengocah pada iman Anda dan bahkan menggagalkan rencana Tuhan untuk Anda. Amsal 13:20 menyarankan, berjalanlah dengan yang bijak dan menjadi bijak, karena teman orang bodoh menderita kerusakan. Pilih dengan bijak, karena lingkaran Anda akan mengangkat Anda lebih tinggi atau menahan Anda. Jadi, ketika kami mempertimbangkan tujuan akhir dari berkat-berkat yang mendalam ini, ingatlah bahwa mempertahankan posisi Anda bukanlah tindakan pasif, itu membutuhkan iman aktif, hati yang murni, dan hubungan yang cerdas. Ini bukan hanya saran, mereka adalah kunci penting untuk membuka kunci dan mempertahankan bantuan yang luar biasa Tuhan siap untuk dicurahkan. Tujuan dari berkat baik-baik saja, sahabatku, kami telah berjalan melalui persiapan ilahi, melihat pembalikan Alkitab yang luar biasa, dan memahami apa artinya berdiri teguh dalam iman kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Sekarang, mari kita turun ke paku payung kuningan. Apa titik pamungkas dari semua bantuan yang tidak dapat dijelaskan ini? Apakah hanya bagi kita untuk menjalani kehidupan yang nyaman, untuk menikmati keuntungan pribadi, atau hanya mengatakan, lihat apa yang Tuhan lakukan untukku? Sama sekali tidak. Sementara berkat pribadi tentu saja merupakan hasil yang indah, kebenaran yang lebih dalam, lebih mendalam adalah bahwa berkat-berkat ini adalah iklan ilahi dari kekuatan Tuhan, kesetiaannya yang tak tergoyahkan, dan kedaulatan mutlaknya. Mereka adalah papan iklan yang hidup untuk Yesus Kristus, bersinar terang untuk dilihat oleh seluruh dunia. Pikirkan seperti ini, ketika Tuhan mengangkat Anda, ketika Ia mencurahkan bantuannya yang tidak dapat dijelaskan, itu bukan hanya untuk keuntungan Anda ini, untuk kemuliaannya. Hidup Anda menjadi kesaksian yang berjalan dan berbicara, narasi yang menarik, yang menampilkan apa yang dapat dilakukan Tuhan bagi mereka yang menaruh kepercayaan padanya. Ini seperti kampanye pemasaran ilahi, di mana Anda adalah produk bintang, membuktikan bahwa Tuhan itu nyata, Dia aktif, dan Dia benar-benar berkomitmen pada janji-janjinya. Ketika orang melihat hidup Anda dan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa sampai di sini? Bagaimana mereka mengatasi semua itu? Satu-satunya jawaban mereka akan dapat menyimpulkan secara logis adalah, itu pasti Tuhan. Itu jenis saksi yang kuat dan tak terbantahkan yang kita bicarakan. Ini adalah pemenuhan 1 Petrus 2:9 yang mengatakan, tetapi Anda adalah orang yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa suci, kepemilikan khusus Allah, agar Anda dapat menyatakan pujian dari Dia yang memanggil Anda keluar dari kegelapan ke dalam cahayanya yang indah. Hidup Anda benar-benar menjadi deklarasi pujiannya. Ini bukan hanya tentang kemakmuran dalam hal keuangan atau harta benda, meskipun itu tentu saja bisa menjadi bagian dari kebaikan Tuhan. Tidak, ini tentang berkah holistik yang menyentuh setiap bidang kehidupan Anda, kedamaian Anda, kegembiraan Anda, hubungan Anda, kesehatan Anda, tujuan Anda. Ketika Tuhan melangkah masuk, Dia melakukannya sepenuhnya. Dan ketika Dia memberkati Anda dengan cara yang begitu umum dan tidak dapat disangkal, itu membungkam para kritikus, mengejutkan para penonton, dan mungkin yang paling penting,
mendekatkan orang lain kepadanya. Mereka melihat bukti tangannya dalam hidup Anda, dan itu memicu rasa ingin tahu, kerinduan, untuk jenis hubungan yang sama dengan yang ilahi. Ini adalah reaksi berantai, efek riak dari iman dan transformasi. Pertimbangkan efek riak dari cerita Anda. Ketika Tuhan bergerak dengan kuat dalam hidup Anda, narasi Anda menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi orang lain yang masih berada di musim mereka sendiri untuk menunggu atau berjuang. Mereka melihat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda, dan itu memicu percikan iman yang baru di dalam diri mereka, mengingatkan mereka bahwa terobosan mereka sendiri ada di cakrawala. Hidup Anda tidak hanya berbisik, itu berteriak dari atap yang Tuhan setia, bahwa Dia menepati janji-janjinya, dan bahwa waktunya tepat. Anda menjadi hidup, bernafas, berjalan, berbicara keajaiban, bukti fakta bahwa ketika Tuhan memilih untuk mendukung seseorang, itu adalah tontonan, fenomena yang indah, dan tidak dapat dijelaskan. Anda berubah menjadi hidup, bernafas, berjalan, dan berbicara keajaiban untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, ketika kami bersiap untuk menyelesaikan semua ini, dengan doa iman yang kuat, ingatlah bahwa berkat-berkat yang menunggu Anda bukan hanya untuk kenyamanan atau kesenangan pribadi Anda. Mereka dirancang untuk menempatkan Tuhan pada tampilan penuh, untuk menunjukkan kuasanya, kesetiaannya, dan cintanya yang luar biasa pada kemanusiaan. Hidup Anda akan menjadi bukti yang kuat dan tak terbantahkan akan kebaikannya, keajaiban sejati untuk dilihat semua orang. Doa iman baik-baik saja, teman tercinta saya, kami telah melakukan perjalanan melalui beberapa kebenaran mendalam hari ini. Kami telah berbicara tentang kebaikan Tuhan yang tidak dapat dijelaskan, persiapannya yang tersembunyi, dan contoh-contoh Alkitab yang kuat yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Kami juga telah mengeksplorasi apa yang diperlukan untuk tetap dalam posisi ilahi itu, siap menerima berkat-Nya, dan memahami bahwa tujuan akhir dari berkat-berkat ini adalah untuk menempatkan kekuatan dan kemuliaan-Nya pada tampilan penuh sepanjang hidup Anda. Sekarang, saatnya untuk menyatukan semuanya, untuk menyegel kebenaran ini dengan tindakan iman yang kuat, karena pada akhirnya, hubungan terdalam kita dengan Tuhan ditampa dalam ruang doa yang intim. Disinilah keterbatasan manusia kita memenuhi kemungkinan ilahinya. Ini bukan hanya obrolan santai, ini adalah deklarasi, permohonan yang tulus, dan pernyataan yang kuat tentang iman Anda kepada Yesus Kristus ini, tentang membuka semangat Anda dan mengundang Raja Kemuliaan untuk bergerak dengan cara yang benar-benar mengejutkan Anda dan semua orang di sekitar Anda. Ini tentang menyelaraskan kehendak Anda dengan tujuan ilahinya. Percaya bahwa Ia mendengar setiap bisikan hati Anda, dan percaya bahwa Ia lebih dari mampu melakukan dengan melimpah, di luar semua yang dapat Anda tanyakan atau bayangkan, seperti yang dikatakan oleh Efesus 3:20 dengan begitu indah. Doa ini adalah momen Anda untuk menyerah sepenuhnya dan merangkul masa depan yang luar biasa yang telah Allah rencanakan untuk Anda. Jadi, mari kita berdoa bersama. Oke. Anda dapat menutup mata, mengangkat tangan, atau hanya menenangkan hati dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang mendengarkan dan telinganya selaras dengan doa-doa yang tulus dari anak-anak-Nya. Bapa Surgawi, Allah kami yang luar biasa, kami datang di hadapan Anda dengan hati yang penuh dengan iman dan antisipasi. Kami berterima kasih atas cinta Anda yang tak terhindarkan, atas kebijaksanaan ilahi Anda, dan atas janji Anda yang tidak dapat dijelaskan. Kami mengakui bahwa ada saat-saat yang diragukan, momen-momen Anda, dan setiap musim yang diabaikan atau dilupakan. Tetapi hari ini, kami memilih single moment dan musim yang single di mana kami merasa diabaikan atau dilupakan. Tetapi hari ini, kami memilih untuk berdiri di mana Anda, dan musim yang single, di mana kami merasa diabaikan atau dilupakan. Tetapi hari ini, kami memilih untuk berdiri di atas kulas A. Nah, setiap single di mana kami merasa diabaikan atau dilupakan. Tetapi hari ini, saat ini, kami memilih untuk berdiri di depan Anda, dan setiap musim yang diabaikan atau dilupakan. Tetapi hari ini, kami memilih untuk berdiri dimanapun Anda, dan lupa bahwa kami akan diabaikan. Tetapi hari ini, kami memilih untuk berdiri, dan single moment, dan setiap saat di mana. Setiap saat di mana setiap saat, persiapan tersembunyi untuk sesuatu yang benar-benar mulia, Tuhan Yesus Kristus,
kami meminta Anda sekarang untuk membuka langit selama hidup kami. Tuangkan bantuan Anda dengan cara yang begitu perkasa dan tak terbantahkan, sehingga membungkam setiap kritikus dan mengherankan setiap penonton. Biarkan hidup kami menjadi hidup, bernafas dengan berkah yang tidak dapat disembunyikan. Jadilah iklan ilahi dari kebaikan Anda, menarik banyak orang lain ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Anda. Itu dia, doa yang kuat langsung dari hati, berlabuh semua yang telah kita bahas hari ini. Ingat, Tuhan tidak hanya mendengarkan, Dia bergerak. Dan itu membungkus mendalam ke dalam topik-topik mendalam ini. Baiklah, teman-teman, itu adalah bungkus pada wahyu yang kuat tentang kebaikan Tuhan yang tidak dapat dijelaskan ini. Apa satu-satunya kebenaran paling berdampak yang Anda ambil dari ini hari ini? Bagikan wawasan Anda dan perjalanan iman Anda di komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar dari Anda. Jika pesan ini selaras dengan semangat Anda dan Anda ingin konten yang lebih transformatif seperti ini, pastikan Anda berlangganan saluran sekarang dan tekan bel notifikasi sehingga Anda tidak melewatkan mendalam. Berikutnya ke dalam firman Tuhan. Dan Harry, perjalanan spiritual Anda tidak berhenti di sini. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang untuk pesan kuat lain yang akan terus menyalakan iman Anda dan membuat Anda lebih dekat dengan Yesus Kristus. Sampai waktu berikutnya, tetaplah diberkati, tetap setia, dan ingat, Tuhan mendapatkan Anda. Ini Jus, ditandatangani.